Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu alal mursalin. Perkenalkan teman-teman, nama saya Fahmi Idris. Saya dari Prodi PGMI kelas B. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang pentingnya pengetahuan dengan orientasi ideologi. Pengetahuan adalah suatu hasil dari rasa keingintahuan melalui proses sensoris, terutama pada mata dan telinga, terhadap objek tertentu. Pengetahuan atau knowledge adalah hasil pengin. Baik teman-teman, saya di sini akan menjelaskan tentang pentingnya pengetahuan dengan orientasi ideologinya. Pengetahuan adalah suatu hasil dari rasa keingintahuan melalui proses sensoris, terutama pada mata dan telinga terhadap objek tertentu. Pengetahuan atau knowledge adalah hasil penginderaan manusia atau hasil tahu seseorang terhadap suatu objek melalui panca indera yang dimiliki, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan perabaan. Ilmu pengetahuan berasal dari dua suku kata, ilmu dan pengetahuan. Cara etimologi, ilmu dalam bahasa Inggris disebut sebagai science, yang merupakan serapan dari bahasa lain, bahasa Latin scientia, yang merupakan turunan dari kata scire dan mempunyai arti mengetahui, to know, yang juga berarti belajar tentang sains. Pengetahuan yang mempunyai ciri-ciri tanda syarat yang khas. Hakikat pengetahuan, ada beberapa istilah yang dipakai dalam pengetahuan seperti ilmu pengetahuan, ilmu, dan sains. Ketika istilah tersebut dianggap memiliki makna dan maksud yang sama, sehingga istilah-istilah itu bebas digunakan dalam wacana keilmiahan tanpa dikaitkan dengan konotasi spesifik atau bidang tertentu. Secara linguistik, al-ilmin diartikan sebagai mengetahui hakikat sesuatu dengan yakin dan ma'rifah. Idraku al-syaibi hakikati al-yakin wa al-ma'rifah. Pengetahuan ilmu dalam Islam adalah sampainya jiwa yang aktif dan kreatif pada makna sesuatu yang bersumber dari Allah, sehingga menghasilkan kebenaran dan realitas melalui indera, akal, maupun aktivitas ilmiah. Sumber pengetahuan mengkategorikan perolehan pengetahuan itu berasal dari sumber, yaitu sumber ilahi dan sumber insani. Sedangkan menurut Al-Quran, Syaibani dalam Qamar, sumber atau saluran Islam itu amat banyak dan bisa dikembalikan kepada 5 sumber pokok, yaitu indera, akal, intuisi, ilham, dan wahyu ilahi. Kebenaran pengetahuan berdasarkan berbagai sumber pengetahuan yang telah disebutkan. Kebenaran suatu pengetahuan dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu 1. Sudah jelas orientasinya, tak diragukan atau dipersoalkan lagi sumbernya maupun makna serta maksudnya. 2. Sudah dibuktikan keaslian dan kebenaran sumbernya, namun belum atau tidak dipastikan makna maksud yang dikandungnya. Bukan hanya orientasi dan kebenaran sumbernya masih dipersoalkan, tetapi juga makna dan maksudnya pun masih diperdebatkan. Tingkatan pengetahuan terdiri dari 4 macam, yaitu pengetahuan deskriptif, pengetahuan kausal, pengetahuan normatif, dan pengetahuan esensial. Menurut Noto Mojo 2010, 140 pengetahuan seorang terhadap suatu objek mempunyai intensitas atau tingkatan yang berbeda. Secara garis besar dibagi menjadi 6 tingkat pengetahuan, yaitu ada 1. Tahu atau know. 2. Memahami, comprehension. 3. Aplikasi atau application. 4. Analisis, 5. Sintesis. 6. Evaluasi atau evaluation. Menurut Nur Salam 2, pengetahuan seseorang dapat dipresentasikan yaitu dengan skala
kualitatif, yaitu 1. Pengetahuan baik 76% sampai 100%, pengetahuan cukup 56% sampai 75%, pengetahuan kurang lebih 56%. Cara memperoleh pengetahuan yang dikutip dari Notomal adalah sebagai berikut. 1. Cara kuno. Cara kuno dibagi menjadi 3. A. Yang pertama itu ada cara coba salah. Yang kedua ada cara kekuasaan atau otoritas. Yang ketiga ada berdasarkan pengalaman atau ideologi. Istilah ideologi adalah sebuah kata yang terdiri dari ideo dan logi. Kata ideo berasal dari bahasa Yunani atau eidos. Dalam bahasa Latin, idea yang berarti pengertian, ide atau gagasan. Kata logi berasal dari bahasa Yunani logos yang berarti gagasan, pengertian kata dan ilmu. Jadi secara etimologis dapat diterangkan bahwa ideologi berarti pengetahuan tentang ide-ide, science of ideas. Sedangkan ideologi dalam bahasa Arab merupakan istilah yang dapat diterjemahkan sebagai mabda. Secara etimologis, mabda adalah masdar mimi dari kata bada'a, memulai. Yabda'u, sedang memulai. Bada'an, pemulaan. Dan mabda'an, titik pemulaan. Fungsi dan peran ideologi. Ideologi mempunyai fungsi penting, yaitu menanamkan keyakinan atau kebenaran perjuangan kelompok atau kesatuan yang berpegang teguh pada ideologi itu sebagai sebuah kaidah nilai mendasar yang menjadi acuan berpikir individu dan masyarakat. Berikut fungsi-fungsinya. Ideologi dalam kehidupan manusia sebagai sumber dari segala nilai sosial dan norma yang berlaku. Yang kedua ada sebagai pemberi motivasi dan inspirasi bagi individu sebagai upaya mencapai tujuan dalam hidup. Sebagai pemandu. Yang ketiga ada sebagai pemandu bagi individu untuk menentukan jati diri. Sebagai pemandu tindakan dan perilaku sosial individu dalam masyarakat. Yang keempat sebagai sarana guna mengisi kehidupan manusia secara individual dan kolektif. Yang kelima sebagai kekuatan yang mampu menggerakkan pemikiran individu berpikir dalam suatu koridor tertentu. Yang keenam landasan untuk memahami kejadian dalam keadaan alam sekitarnya. Yang ketujuh sebagai jembatan yang mengendalikan kekuasaan antara generasi tua dengan generasi muda. Yang lalu ada lagi tujuan ideologi. Berikut tujuan ideologi. Diciptakan sebuah ideologi secara umum perlu diketahui. Yang pertama, untuk mengarahkan suatu kelompok masyarakat menuju cita-cita bersama untuk menjadi pedoman dalam membangun peradaban masyarakat. Yang kedua, untuk mempersatukan berbagai kelompok masyarakat dalam suatu naungan. Yang keempat, untuk menawarkan perubahan dengan pemikiran normatif. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.